Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nuri qulubina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah malam kesempatan hari ini kita berkumpul kembali dalam keadaan iman Islam sehat afiat. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa terlipat curahkan kepada baginda Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, begitu pula sahabat, dan semoga sampai kepada kita kelak kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita bersama-sama belajar, maka terlebih dahulu yang kami muliakan, yang kami hormati para habaib, khususnya Abah Hasan, Ustadz Selamat, dan yang lain sebagainya, serta hadirin hadirat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga, dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan rezeki kita dilapangkan oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah, dan kelak kita semua mendapatkan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada bulan yang lalu, maka malam hari ini sampailah kita ke maqalah as-sadisah asyrah, maqalah yang ke-16, masih pada bab bab 4, bab yang keempat, maqalah yang ke-16. Dikatakan an ba'dul hukama, dari sebagian ulama ahlul hikmah, anna sya'airul iman arba'atun, at-taqwa wal haya wasyukur was-sabr. Datang dari ulama ahlul hikmah, beliau mengatakan anna sya'airul iman, sesungguhnya syiar-syiar iman itu ada 4. Syiar iman itu ada 4. Yang pertama dikatakan at-taqwa. Taqwa yang mana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita semua untuk selalu bertakwa. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali meninggal dunia melainkan dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kelak setelah panjang umur, setelah kita semua bahagia di dunia, kelak kita semua meninggalkan dunia dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi takwa ini Allah Ta'ala senantiasa menganjurkan hamba-hambanya untuk senantiasa bertakwa. Wahai umat manusia, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena orang yang bertakwa itu macam-macam. Ada yang takwa-takwaan, lisannya mengaku takwa kepada Allah, akan tetapi perilakunya tidak menunjukkan sebagaimana orang yang bertakwa. Oleh karenanya Allah tegaskan haqqa tuqatih,
Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Lalu apa yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa? Al-Imamul Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menegaskan di dalam kitab Nasaih Diniyahnya, yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa adalah an yuta'a fala yu'sha wa yushkara fala yukfar wa yudhkar fala yunsa. Yang dimaksud sebenar-benarnya takwa itu adalah ada 3 hal. Yang pertama, an yuta'a, hendaklah menjadi hamba Allah yang selalu berusaha untuk melakukan amal taat. Fala yu'sa, dan jangan sekali-kali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa adalah ayyushkar fala yukfar, hendaklah menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur itu macam-macam, diantaranya gunakan lisan kita memperbanyak ucapan alhamdulillah. Kemudian yakini bahwasanya nikmat yang datang itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu. Kemudian gunakan nikmat tersebut untuk ibadah kepada Allah. Itulah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kalau sudah begitu, maka Allah Ta'ala akan menambah nikmatnya. Amin ya Rabbal. Dan poin yang ketiga yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa adalah an yudhkara fala yunsa, hendaklah menjadi hamba Allah yang senantiasa mengingat Gusti Allah. Bagaimana caranya? Banyak. Orang sholat berarti eling ning Gusti. Orang duduk di kajian berarti eling ning Gusti. Orang tawasulan seperti tadi berarti sedang mengingat Gusti Allah. Segala macam amal taat, amal ibadah, maka pada hakikatnya sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mudah-mudahan dengan aktivitas kita yang baru saja kita jalani dan sedang kita kerjakan, tergolong kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Lalu berikutnya, yang termasuk syiar iman selain takwa adalah al-haya. Apa itu al-haya? Rasa malu. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-haya'u minal iman. Bakal jari wong guyonan, wong isin iku engkone ora kedung wong guyonan gimana? Wa ja'al haya'u minal iman. Aja isin buatan ora keduman. Artinya apa al-haya'u minal iman? Malu itu termasuk bagian dari iman. Wa huwa nau'ani, dan haya itu ada 2 macam. Rasa malu itu ada 2 macam. Nafsaniyun, yang pertama nafsani, artinya setiap manusia mesti memiliki rasa malu. Ya, emang kodrat, emang dari sananya. Wa huwa ayyamna al-mu'min, wa huwa alladhi khalaqahu Allah ta'ala fin nufusi kulliha. Rasa malu yang sudah melekat pada setiap manusia ini telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap manusia ini mesti duweni isin. Seperti apa? Min kashfil aurah, seperti aurat kita tersingkap. Ya ibu-ibu pendati auratnya kesingkap, gak kesilak kenang angin, isin tapi isin tak boleh isin. Lalu seperti apa lagi? Wajima bainan nas,
berhubungan di depan manusia yang banyak isin tabligh. Yaitu memang sudah dari sananya pendate jima ning depan manusia beli isin ya wis kon kudu de manusia kaya-kaya. Iya. Pendate buka aurat ya beli isin ya kaya-kaya duduk manusia. Karena terbukanya aurat lalu menunjukkan dia malu, ini wajar. Berbuat zina di hadapan manusia malu, ini wajar. Setiap manusia memiliki rasa malu. Dan malu yang kedua imani. Malu yang termasuk iman kepada Allah. Apa itu? Wa huwa ayyamna al-mu'min min fi'lil ma'asi khaufan min Allah. Yaitu malu. Ya, seorang yang beriman mencegah dirinya dari perbuatan maksiat. Kenapa dicegah? Karena takut kepada Allah Subhanahu. Motol nganggur kuncine nyantol laka uwong laka uwing laka sing weruh. Lamun digawa toli didol kah? Ya, payu dan di duit. Tapi enggak dikerjakan. Kenapa? Malu. Ya karena nyolong ikut dosa. Ya, malu sehingga tidak mau bermaksiat kepada Allah, nggak mau berbuat dosa kepada Allah. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini malu yang termasuk bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu masuk bagian dari iman. Duduk kepengen melu ngaji isin, ya ini bukan bagian dari iman. Maka pengen ngaji mah tinggal kumpul bae sih, paham beli paham, ngerti beli ngerti, wis asal kumpul bae. Alhamdulillah. Nah ya, tapi beda tanda wong pengen ngaji isin nggak masuk iman, pengen sholat jamaah alasannya isin nggak masuk iman. Yang masuk iman kepada Allah adalah ketika mau berbuat dosa, mau bermaksiat, lalu dia cegah dirinya dari perbuatan dosa. Itulah malu yang termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga wasyukur, yang termasuk siar iman adalah syukur. Apa itu syukur? Wa huwa sana 'alal muhsin bi dzikri ihsanih. Syukur itu adalah memuja dan memuji kepada zat yang telah memberikan kebaikan dengan mengingat dan menyebut kebaikannya. Fal 'abdu yashkurullah, maka seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji dengan ucapan alhamdulillah. Segala pujian, segala pujaan hanya milik Gusti. Alhamdulillah masih diparingi sehat. Alhamdulillah masih dipai reja. Alhamdulillah masih bisa hadir pengaji. Alhamdulillah masih bisa melu tawasulan. Ini namanya syukur. Ya, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kebaikan. Alhamdulillah. Dan orang yang pandai bersyukur kepada Allah, Allah ta'ala berjanji akan menambah nikmatnya. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian pandai bersyukur kepada Allah, maka Allah Ta'ala berjanji la azidanakum, niscaya aku, kata Allah, akan menambah nikmat untuk kalian. Sing sugi tambah sugi. Pengen tak boleh? Sugi pengen tak boleh sugi? Kaya lah kasih pengen mungkin sugi. Langka? Sugi duit pengen tak boleh? Lah sugi. Masya Allah ya, orang senang dunia. Mudah-mudahan pada sugi. Ulah kasih amin ya. Ya beli apa bakal beli gelem sugi, tapi awas aja ngerepotakan wong sejen. Iya.
Ya wis beli sugi ngreputaken wong sejen wah ya. Petulisannya sugi beli apa sugi? Ya, tidak dilarang di dalam Islam. Sugi ngarat-ngarat los. Yang penting harta kita untuk ibadah. Mau mangkat umurku bayar tak beli sih? Anggo apa godong? Pemaning daftar haji, daftar rezeki mangkat engko selawe tahun maning. Ya, ana sisi daftarnya nganggo godong nangka, nganggo duit, sedekah nganggo duit, bantu fakir miskin nganggo duit, upaya yatim piatu nganggo duit, segala-gala duit. Nah, maka dunia itu tergantung kitanya. Dunia itu kalau digunakan untuk ibadah ini bagus, karena dijadikan wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dunia yang celaka, ada orang kaya sedekah nggak pernah, fakir miskin nggak diperhatikan, ya jompo yatim piatu nggak peduli, ada orang minta bantuan nggak dibantu. Nah ini celaka ini. Ya dunianya tidak bermanfaat, dunia maupun akhirat. Bahkan nanti di akhirat dunianya akan menjadikan beban. Naudzubillahi min dzalik. Jadi mudah-mudahan guna sampean kabeh sugih. Oh nembe amin. Ya busugi atine, busugi duite, busugi sawae, wis sing penting kesugiane nganggo ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang keempat, yang termasuk syiar iman adalah wasabru, rasa sabar. Apa itu sabar? Wa huwa tarku syakwa min alamil balwa li ghairillahi ta'ala. Jangan pernah mengeluh kecuali kepada Gusti. Wis ning masuk ning manusa sejene ning tangga ning batur wis mesem bae. Cerita sing enak-enak aja giliran wayai ketekan, wayai mertamu, wayai nangga ceritanya sing benak-benak. Iya, giliran lagi enak empu hilang menti kana wong gah. Wong kene mengkono enggak boleh. Aduh, jangan kalau ketekan tamu ceritanya sing benak-benak bae. Giliran lagi enak boro-boro cerita hilang wongnya. Iya, ini nggak sesuai dengan ajaran Nabi. Ajaran Nabi itu nggak usah kita menceritakan sesuatu yang nggak enak, nggak usah kita mengeluh kepada manusia. Mending tas ngeluh dibantu mah, tas ngeluh digelendengi sing anak. Iya, makanya nggak boleh mengeluh sama manusia. Cukup sudah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat, habis sholat curhat, ya habis sholat curhat, doa keluh kesah kepada Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Waruya sallallahu alaihi wasallam qala dirwatul iman arba'un khilalin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, puncaknya iman itu ada 4. Yang pertama as-sabru lil hukmi wal ridha bil qadar wal ikhlas lit tawakkul wal istislam li rabb, rawahu Abu Nuaim. Beliau bersabda dirwatul iman, puncaknya iman. Ya karena iman ini, apalagi iman kita manusia, yazid wa yangkus, kadang naik kadang turun. Ya itu iman kita. Kalau kita lagi gemar, lagi sholat ibadah, ya berarti itu imannya lagi bagus. Tapi giliran diajak tawasul lah kayak beli nge, iki melorot imannya iki. Ya imannya lagi melorot. Dijak ngaji beli kiyang melorot. Ya sembahyang jamaah mau rajin kin malas melorot. Ya iman manusia yazid wa yangkus, kadang naik kadang turun. Nah dikatakan puncaknya iman, ya itu ada 4. Yang pertama as-sabru lil hukmi, sabar terhadap hukum.
Kita ini hidup diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin bahagia, jalannya sudah ada. Enggak ingin bahagia juga jalannya sudah ada. Apalagi kehidupan setelah dunia. Kalau enggak neraka, ya surga. Langka pinggiran surga ku langka. Pinggiran neraka laka. Ya, wis cuman loro. Wong bakal wis mati, bakal beli manjing surga ya manjing neraka. Tapi ya anak kabar baik untuk orang yang Islam. Ketika hatinya adalah ilaha illallah, ya maka kelak walaupun di neraka, ya setelah disiksa, kelak akan diangkat oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Tapi ya berhubung maksiat melulu ake dosanya, akhirnya mancing neraka dikit gelem. Barang sedina ning dunia, wah iku ya lawas ning neraka iku. Naudzubillahi min dzalik. Ya sampai ya, mudah-mudahan kita semua masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Nah, sehingga dibutuhkan sabar. Sabar itu macam-macam. Orang hidup di alam dunia ini kadang-kadang diberikan ujian, diberikan musibah, dan kita pun diperintahkan untuk bersabar. Kita hidup di alam dunia ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan kewajiban-kewajiban. Di antaranya adalah ya kudu sabar. Mau sembayang ku pegel. Apa mana wong munggah kaji, ya tawaf keliling Ka'bah ping pitu, desel-deselan, ya durung sa'i, ya mondar mandir ping pitu dan lain sebagainya. Ya durung yang buang duit, bayar kapal ongkosnya, darahnya beli puluhan juta, ya kudu ini duduk pengajian kayang kenen ki, ya masih enak kan rumah geleleng, nonton sinetron. Iya, drakor, bari ngopi, ya kan? Iya. Tapi ya kudu sabar. Wasobru lil hukum. Nah, hidup manusia ini kadang-kadang diberi ujian sabar. Sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun senantiasa dipertontonkan dengan kemaksiatan, ya dengan syahwat. Kita pun harus sabar, tahan diri kita jangan sampai terjerumus ke dalam maksiat. Sabar. Ya, uang nuruti hawa nafsu ku maderga enake beli suwe. Ya, enake beli suwe. Sedelat enake. Ya, makanya harus sabar. Sabar menahan diri dari perbuatan dosa. Sabar menjalankan ibadah kepada Allah, dan sabar ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian. Bisa tak beli? Insya beli bisa ya kudu bisa. Sebab manusia itu bakal urip ning alam dunia ya kok ya kayang konon. Kadang-kadang diuji, ya kadang-kadang diberikan musibah dan lain sebagainya. Maka orang yang beriman harus mampu menjadi orang yang sabar. Nah, sehingga dikatakan puncaknya iman itu orang yang bisa bersabar ini, ya sabarnya tingkat tinggi, nggak ada batasnya, maka imannya sudah mentok ya sudah nyampai ke puncaknya. Lalu yang kedua, waridha bil qadar. Puncaknya iman adalah ridho terhadap takdir Gusti. Kerja maju unggal dina tapi angger bae beli sugi. Ya, akhirnya apa? Gelendeng manang, gelendeng bene. Uslah lurus sing halal kengelan, akhirnya nyolong bae, garong bae, korupsi bae, amper geli sugi. Naudzubillahi min dzalik. Ya, saking ilang rasa sabare, ya boleh sing halal kengelan beli sugi-sugi, wislah korupsi baik.
Naudzubillah. Sehingga kita dibutuhkan sabar dalam segala hal. Dan juga ridho. Karena orang hidup di alam dunia ini segala sesuatunya sudah ditakar, sudah ditentukan ning Gusti Allah. Semenjak kita berada di dalam perut ini, ya ajalnya kita, rizkinya kita, semuanya telah ditentukan ning Gusti Allah. Akan tetapi Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berusaha. Ya kepengen di umure dawa, ya urip kudu hati jaga kesehatan, ya mangan, ya hati-hati kira-kira panganannya aja dari penyakit. Ini syariat, kita diperintah untuk berusaha. Di satu-satu kepengen dari dokter, kepengen dari ustadzah, kepengen dari kiai, ya usaha. Ini pondok pesantren itu aja guru baik. Itu masih banyak tuh. Anak lah kadang ya rajin kabeh. Jadi bakal kepengen pinter ya usaha. Ya pengen jadi ustadzah ya sing rajin. Insya Allah. Ya sehingga usaha itu pilihan. Kalau kita mau berusaha, insya Allah apa yang kita cita-citakan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan manjadda wajad. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan apa yang dicita-citakannya. Amin ya rabbal. Sehingga ridho, ya ridholah terhadap takdir, terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan banyak mengeluh. Lalu berikutnya puncaknya iman adalah ikhlas. Kita sholat harus ikhlas, duduk di kajian harus ikhlas, sedekah infak segala macamnya harus ikhlas. Dan alhamdulillah kita senantiasa diingatkan untuk ikhlas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ini kita semua diingatkan di dalam salat kita. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Gusti. Jadi wis pendate kula sampean nglakoni amal kebaikan aja dieling-eling. Ya Bu, aja dieling-eling. Tas nglakoni kebaikan beli kena dieling-eling. Ya, supaya apa? Supaya wis diterima ning Gusti Allah, toli pahalane utuh. Tapi pendate dieling-eling, dicerita-cerita kena apa maning bari rada sombong ceritane. Uru beli je masjid kan enggak? Maka kita beli nyumbang kayak durung ngadeg. Nah wis kudu ganjarane wis kawur kabeh. Ya, kawur ganjarane. Makanya kata Nabi ketika kita melakukan amal kebaikan, wis jangan diingat-ingat. Jangan diingat-ingat. Berbeda ketika kita berbuat dosa, ingat-ingat tuh. Ya. Dosa kita jangan sampai dilupakan, tapi dieling-eling, diingat-ingat. Supaya apa? Supaya lisan kita beristighfar. Oh, pengen lagi nakal ya. Eling-eling lagi bungan lagi nakal kita kituhian nyolong, astagfirullah, sendale batu sendale tangga tak meti, astagfirullah. Iya, maka dosa-dosa los eling-eling supaya kita beristighfar. Tapi giliran amal soleh, amal kebaikan aja sampai dieling-eling supaya ganjarane utuh. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sampai sedekah kalian pahalanya itu hilang. Dengan apa? Bil manni wal adha. Dengan menyebut-nyebut, mencerita-ceritakan dan menyakiti orang lain. Na'udzubillahi min dzalik.
Dan yang keempat, puncaknya iman adalah istislam lirab, pasrah ning Gusti Allah. Maka wong pasrah ku ya wis apa jare pangeran, apa jare Gusti, jare Gusti Allah salat 5 waktu salat, jare Gusti Allah baca Quran, belajar baca Quran, jare Gusti Allah sedekah, wis pasrah. Ya, karena kalau kita beragama Islam, ya berarti kita ini pasrah terhadap aturan Gusti Allah. Ya, dan Allah Ta'ala saking besarnya kasih sayangnya kepada kita, kepada umat, ya, sehingga kita semua diberikan aturan-aturan yang mana dengan aturan tersebut insya Allah selamat bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wal magalatu sabi'atu asyrah, dan magalah berikutnya, magalah yang ke-17. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al ummahatu arba'un. Pokok-pokok itu ada 4. Pokok-pokok itu ada 4. Yang pertama ummul adwiyah, pokoknya obat. Pokoknya obat, bibitnya obat. Yang kedua wa ummul adab, ada pokoknya adab. Yang ketiga ummul ibadat, ada pokoknya ibadah. Dan yang keempat ummul amani, ada pokoknya angan-angan. Faumul adwiyati qillatul akli. Lalu kata Nabi, pokoknya obat itu apa? Ya, bibitnya obat itu apa? Dari segala macam banyaknya obat. Ana bodrek, ana bodreksin, ana paramek. Apa maning bu obat yo? Panadol, mah, wow, segala macam obat. Nah, ini ada obat yang datang dari Nabi. Ya, pokoknya obat itu ada 4. Yang pertama umul adwiyah. Ya, pokoknya obat itu apa? Qillatul akli, makan yang sedikit. Ya, bakal mangan ku aja akeh. Ya, perlu tak beli. Nah, ini obat ini. Ya, agar badan kita senantiasa sehat. Mulane gawung bengen pada sehat-sehat, umure pada dawa-dawa, bagian wis tua masih rosa, apa maning zamane Kanjeng Nabi, zamane sahabat. Ya, ketika ditanya apa je resepnya, nahnu gaumun la na'kul hatta naju wa idza akalna falan nashba. Pada sehat-sehatku apa je resepnya? Maka dijawab, nahnu gaumun, kami adalah sekelompok kaum la nakul hatta naju, enggak makan kecuali kalau sudah lapar. Barang kindo tas mangan, angan maning. Iya, tahu tas nginung maning, ya segala macam anjing kabeh. Ya wis njaluk bae supaya sehat. Amin ya rabbal alamin. Ya, maka pokoknya obat itu makan yang sedikit. Nahnu gaumun la nakul hatta naju, kami adalah kelompok manusia enggak makan kecuali kalau sudah lapar. Wa idza akalna falan nashba, dan kami kalau makan enggak sampai kenyang. Ya, barang kula sampean kan sebelum atom, wah, hajar terus. Iya tak boleh bu? Ya iya harus ngaku baik lah. Mulane detik-detik encok, detik boyok, detik semutan, mangane pada sulut-sulut kah? Nah, mulane jare Kanjeng Nabi sumu tasihu, berpuasalah kalian supaya sehat. Pemaling pak makanan minuman zaman sekian bu,
Oh iya, wingi tanggane kula tas ngilung apa kan sing ngegas kan hati. Iya, serius. Penter hati. Makanya pilih-pilih makanan yang kira-kira sehat. Enak kebulet sing digodok. Iya, gedang sing digodok. Iya, langka kolesterol langka. Aman, murah meriah aman, sehat maning. Barang zaman sekian panganan bakal beli anak kimia ya beli payung. Ya nang hati mangan ya kira-kira aja jadi penyakit ya sebelum makan baca doa ya supaya panganannya dari daging ya supaya awaknya sehat amin ya robbal. Jadi gelem beli lamun ngamalaken kah ora mangan sedurung lapar. Bakal mangan beli sampai warung bisa beli dia malakan. Insya Allah beli bisa. Iya. Tapi ya beli papa wis mangan sing akeh beli papa. Ya, mangan sing akeh supaya sholat ibadah. Tapi jika kita mau bawa kempung ke beli bisa sembahyang ya wis los mangan suara. Baga kempong ke beli tekang pengajian ke urusan ya wis los masih bareng ya sing penting jaluk sehat amin ya robbal. Nah tapi salah satu resep ya agar kita semuanya diberikan sehat badannya sehat kuat dosa maka pangkal atau pokok obat itu adalah makan yang sedikit. Lalu berikutnya umul adab. Pokoknya adab. Apa itu pokoknya adab? Illatul kalam. Pokoknya adab, sopan santun, tata kromo adalah bicaranya sedikit. Beli ngomong kecuali sing penting. Beli ngomong kecuali sing manfaat. Kima ngomongi tangga beli peragat-peragat. Iya gibah maksudnya. Iya gibah pula ka manfaatnya langka gibah go. Ya justru ngumpulakan dosa baik dosa maning. Ya. Nah sehingga pangkalnya adab adalah ucapan yang sedikit. Masih mending daripada gibah ya sholawatan, istighfar, baca Quran, nasihat, masih mending daripada gibah ngomongnya kebelesakannya wong saja. Lalu berikutnya wa umul ibadat qillatul dzunub dan pokoknya ibadah adalah dosa yang sedikit. Manusia ini enggak lepas dari dosa ya kecuali Kanjeng Nabi ya udah sampean je bagian nganggo sarung bagian kopi aja beli ucul ya mesti ngaran dosaku mesti anak iya tak boleh lagu wadon ayu iya rotot beli kedip iya tak boleh mesti jabailah iya wong wadon yang lanang ganteng ngayal iya, kudu daun mata, ya durung kuping, pamaningkin cangkem ge, ya sing paling enteng ge, harapan diapakaken bae enak ngomong apa bae bisa, wis. Nah sehingga manusia itu memang yang enggak selamat dari dosa, akan tetapi kata Nabi sebaik-baik pendosa adalah orang yang beristighfar. Astaghfirullah rabbal astaghfirullah minal khotaya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Gusti Allah. Amin ya rabbal. Umul ibadat qillatul dzunub. Pokoknya ibadah
adalah mensedikitkan perbuatan dosa. Fadzunubu tunfil ibadah allati hiya ta'zimullahi ta'ala. Karena dosa-dosa itu bisa menghilangkan ibadah. Wa umul amani as-sabar. Dan yang keempat, yang terakhir, pokok daripada angan-angan adalah rasa sabar, sifat sabar. Apa itu sabar? Habasun nafsi anil jaza fasabru amaru minas sabir wa yugalu bisabri tanal ma turid wa bitaqwa yalinu lakal hadid. Sabar itu kita bisa menahan diri kita, menahan dari rasa marah, menahan diri kita dari rasa yang jengkel. Jengkel sih jengkel, tapi bisa ditahan. Dugal mah emang dugal, tapi bisa ditahan. Itu namanya sabar. Dan sabar itu nggak ada batasnya, nggak ada. Wah, sabar kita mau sentokin ge. Ya berarti beli sabar sih aku. Bakal sabar entok mah. Ya iya, itu Kanjeng Nabi bae manusia yang paling mulia. Wah, wis disrawati, diapakaken, diomongi wong edan. Wah, wis segala macam caci maki. Ya, tapi orang dibales ning Kanjeng Nabi malah didongani. Ya Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Semoga mereka mendapat hidayah. Berikan petunjuk kepada mereka. Amin ya rabbal. Didongani ning Kanjeng Nabi. Saking apa nih? Saking sabare Kanjeng. Padahal malaikat makur wis gemes. Kanjeng Nabi lamun oleh izin ka gunung utak balangaken ning wong kan. Sing gemes justru malaikat. Ya. Jadi Kanjeng Nabi aja melas bukan baik dari mereka muncul keturunan-keturunan yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu. Arane wong sabar. Ulah sampean kan beli entok jadi sabar kita gitu. Jarane beli sabar, ya. Nah, umul amani as-sabar. Wa bisabri tanal maturid. Dan dengan kesabaran kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Amin ya rabbal alamin. Sehingga mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang dipenuhi sifat malu. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang sabar. Kita semua diberikan keturunan soleh solehah, diberikan ilmu yang manfaat, panjangkan usia kita, sehat afiat fi taatillah wa rasulih, diberkahi rizki kita, diberkahi urusan kita, dan kelak kita semua diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa likulina salihah wa ila hadratina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Alhamdulillah.